salah satu tanaman herbal yang semakin dikenal luas karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Di Indonesia, kelor tumbuh subur di berbagai daerah, baik di pekarangan rumah, ladang, maupun lahan kering. Tanaman ini dikenal tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, mulai dari kekeringan hingga tanah dengan kesuburan rendah. Ketahanan inilah yang menjadikan kelor sering dijuluki sebagai tanaman kehidupan, karena mampu tumbuh dan memberi manfaat di tempat yang paling sederhana sekalipun. Secara fisik, daun kelor berukuran kecil dengan bentuk oval dan warna hijau segar. Daunnya tumbuh bergerombol pada tangkai-tangkai kecil, menciptakan tampilan yang sederhana namun khas. Meski ukurannya kecil, daun kelor menyimpan kandungan nutrisi yang sangat padat. Bahkan, dalam banyak kajian, daun kelor disebut sebagai salah satu tanaman dengan kepadatan gizi tertinggi di dunia. Dalam sejarah penggunaannya, daun kelor telah dimanfaatkan selama ratusan tahun dalam berbagai budaya. Di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, kelor digunakan sebagai bahan pangan, obat tradisional, dan bahkan bagian dari ritual tertentu. Masyarakat tradisional mengamati bahwa konsumsi daun kelor membantu menjaga stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat pemulihan dari kelelahan maupun penyakit ringan. Pengamatan inilah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun sebagai pengetahuan lokal. Di Indonesia sendiri, daun kelor memiliki posisi yang unik. Selain dikenal sebagai tanaman pangan dan obat, kelor juga sering dikaitkan dengan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat. Namun, terlepas dari berbagai mitos yang menyertainya, daun kelor memiliki nilai nyata yang dapat dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Ia bukan sekadar simbol, melainkan sumber nutrisi dan kesehatan yang nyata. Salah satu keunggulan utama daun kelor adalah fleksibilitas penggunaannya. Daunnya dapat dikonsumsi sebagai sayuran, dikeringkan menjadi bubuk, atau diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman. Fleksibilitas ini menjadikan daun kelor mudah diintegrasikan ke dalam pola makan sehari-hari, baik dalam skala rumah tangga maupun program gizi masyarakat. Memasuki era modern, daun kelor mulai mendapat perhatian serius dari dunia kesehatan dan gizi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung protein, vitamin, mineral, dan antioksidan dalam jumlah signifikan. Temuan ini menjadikan daun kelor sebagai salah satu kandidat pangan fungsional yang berpotensi membantu mengatasi masalah gizi dan mendukung kesehatan masyarakat secara luas. Bab ini menjadi pengantar untuk memahami daun kelor secara menyeluruh. Dari tanaman yang tumbuh sederhana di pekarangan, daun kelor menjelma menjadi simbol kekuatan alam dalam menyediakan solusi kesehatan. Dengan memahami latar belakang, sejarah, dan perannya dalam kehidupan manusia, kita dapat melihat daun kelor bukan sekadar tanaman biasa, melainkan warisan alam yang memiliki nilai besar bagi kesehatan dan keberlanjutan hidup. Untuk memahami mengapa daun kelor dijuluki sebagai pohon kehidupan, kita perlu menelusuri lebih dalam kandungan gizi dan senyawa aktif yang tersimpan di balik ukurannya yang kecil. Daun kelor bukan hanya sekadar sayuran hijau, tetapi merupakan salah satu sumber nutrisi alami dengan kepadatan gizi yang sangat tinggi. Dalam dunia gizi, kepadatan nutrisi berarti jumlah zat gizi yang besar dalam porsi yang relatif kecil, dan daun kelor adalah contoh nyata dari konsep tersebut. Daun kelor mengandung protein nabati dalam jumlah yang menonjol dibandingkan kebanyakan tanaman hijau lainnya. Protein berperan sebagai bahan dasar pembentukan sel, jaringan, enzim, dan hormon. Dalam konteks nutrisi masyarakat, kandungan protein daun kelor menjadikannya sangat berharga, terutama di daerah yang akses terhadap sumber protein hewani terbatas. Protein nabati dari daun kelor juga relatif mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia. Selain protein, daun kelor sangat kaya akan vitamin. Vitamin A dalam bentuk beta-karoten terkandung dalam jumlah tinggi dan berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Beta-karoten juga bertindak sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C yang terkandung dalam daun kelor mendukung daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi,
serta berperan dalam proses penyembuhan jaringan. Daun kelor juga mengandung berbagai vitamin B kompleks, seperti vitamin B1, B2, dan B6, yang berfungsi mendukung metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Kehadiran vitamin B kompleks menjadikan daun kelor bermanfaat dalam membantu tubuh mengolah makanan menjadi energi dan menjaga keseimbangan fungsi saraf, terutama pada individu dengan aktivitas fisik dan mental yang tinggi. Dari sisi mineral, daun kelor dapat dikatakan sebagai gudang unsur penting bagi tubuh. Kandungan kalsium dalam daun kelor berperan besar dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mendukung kerja otot dan sistem saraf. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Sementara magnesium dan kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, tekanan darah, dan fungsi jantung. Salah satu keunggulan utama daun kelor adalah kandungan antioksidan alaminya yang sangat beragam. Daun kelor mengandung flavonoid, polifenol, dan asam fenolat yang bekerja sebagai pelindung sel dari stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan kondisi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya, yang dapat memicu peradangan dan kerusakan sel. Dengan asupan antioksidan yang cukup, tubuh memiliki perlindungan alami yang lebih kuat terhadap berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia unik yang berperan dalam mendukung keseimbangan metabolisme tubuh. Beberapa senyawa ini diteliti karena potensinya dalam membantu mengatur kadar gula darah dan lemak. Meskipun penelitian masih terus berkembang, temuan awal ini semakin memperkuat posisi daun kelor sebagai tanaman pangan fungsional. Daun kelor juga mengandung klorofil dalam jumlah tinggi, yang memberikan warna hijau pekat pada daunnya. Klorofil berperan dalam mendukung proses detoksifikasi alami tubuh, membantu kesehatan darah, dan mendukung fungsi hati. Kehadiran klorofil juga sering dikaitkan dengan efek menyegarkan dan membantu proses pemulihan tubuh. Keistimewaan daun kelor terletak pada sinergi seluruh kandungan gizinya. Tidak ada satu zat yang bekerja sendirian. Protein mendukung pembentukan jaringan, vitamin mengatur fungsi biologis, mineral menjaga keseimbangan sistem tubuh, dan antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Sinergi inilah yang menjadikan daun kelor bukan sekadar sumber nutrisi, tetapi bagian dari sistem pendukung kesehatan secara menyeluruh. Bab ini menegaskan bahwa daun kelor memiliki fondasi ilmiah yang sangat kuat sebagai tanaman bergizi tinggi. Kandungan gizi dan senyawa aktifnya menjelaskan mengapa daun kelor telah digunakan lintas budaya dan lintas generasi. Dengan memahami apa yang terkandung di dalamnya, kita dapat lebih menghargai daun kelor sebagai anugerah alam yang sederhana namun luar biasa, serta memanfaatkannya secara bijak dalam pola makan dan gaya hidup sehat. Setelah memahami kepadatan nutrisi dan kekayaan senyawa aktif yang dimiliki daun kelor, kini kita dapat melihat bagaimana semua unsur tersebut bekerja secara nyata di dalam tubuh manusia. Manfaat daun kelor tidak berdiri sendiri pada satu fungsi tunggal, melainkan menyentuh berbagai sistem tubuh secara menyeluruh. Inilah yang menjadikan daun kelor disebut sebagai tanaman pendukung kehidupan, karena perannya yang luas dan berlapis. Salah satu manfaat paling mendasar dari daun kelor adalah kemampuannya dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C, vitamin A, serta berbagai antioksidan membantu tubuh memperkuat mekanisme pertahanan alami. Sistem imun yang kuat memungkinkan tubuh melawan infeksi lebih efektif dan mempercepat proses pemulihan saat tubuh mengalami kelelahan atau gangguan ringan. Dengan konsumsi rutin dalam porsi yang wajar, daun kelor dapat menjadi salah satu penopang daya tahan tubuh harian. Daun kelor juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sel dan jaringan. Protein nabati yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai bahan baku pembentukan dan perbaikan sel. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses regenerasi tubuh, terutama setelah aktivitas fisik berat, masa pemulihan, atau pada kondisi di mana tubuh membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Dengan dukungan protein dan antioksidan, sel-sel tubuh memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk tumbuh dan berfungsi secara optimal. Manfaat lain yang semakin banyak dibahas adalah peran daun kelor dalam membantu menjaga keseimbangan metabolisme.
Beberapa senyawa fitokimia dalam daun kelor diteliti karena kemampuannya dalam mendukung pengaturan kadar gula darah dan lemak. Meskipun bukan pengganti pengobatan medis, daun kelor dapat berperan sebagai pendukung gaya hidup sehat bagi individu yang ingin menjaga stabilitas metabolisme tubuh. Dalam konteks kesehatan tulang dan otot, daun kelor menawarkan kombinasi nutrisi yang sangat bermanfaat. Kandungan kalsium, magnesium, dan fosfor membantu menjaga kekuatan tulang dan mendukung fungsi otot. Mineral-mineral ini bekerja bersama protein untuk memastikan kontraksi otot berjalan normal dan kepadatan tulang tetap terjaga seiring bertambahnya usia. Daun kelor juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat alaminya membantu melancarkan proses pencernaan dan mendukung keseimbangan mikroorganisme baik di usus. Pencernaan yang sehat memiliki dampak luas, mulai dari penyerapan nutrisi yang lebih baik hingga peningkatan energi dan daya tahan tubuh. Dengan sistem pencernaan yang berfungsi optimal, tubuh mampu memanfaatkan seluruh nutrisi yang dikonsumsi secara lebih efisien. Manfaat daun kelor juga dirasakan dalam menjaga kesehatan kulit dan proses penuaan alami. Antioksidan di dalam daun kelor membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat paparan lingkungan dan radikal bebas. Dengan perlindungan ini, kulit cenderung mempertahankan elastisitas dan tampilan sehat lebih lama. Efek ini bukan bersifat instan, tetapi merupakan hasil dari dukungan nutrisi jangka panjang. Selain manfaat fisik, daun kelor juga dikaitkan dengan peningkatan energi dan vitalitas. Kombinasi vitamin B kompleks, mineral, dan protein membantu tubuh memproduksi energi secara efisien. Banyak orang melaporkan merasa lebih bertenaga dan segar setelah menjadikan daun kelor sebagai bagian dari pola makan mereka. Energi yang dihasilkan bersifat stabil, bukan lonjakan sesaat, sehingga mendukung aktivitas harian tanpa efek kelelahan berlebihan. Bab ini menunjukkan bahwa manfaat daun kelor melampaui fungsi gizi dasar. Ia bekerja sebagai pendukung sistem tubuh secara menyeluruh, dari tingkat sel hingga sistem organ. Dengan konsumsi yang tepat dan teratur, daun kelor dapat menjadi bagian penting dari pendekatan kesehatan alami yang berkelanjutan, membantu tubuh berfungsi optimal dalam jangka panjang. Sejak jauh sebelum ilmu gizi modern berkembang, masyarakat di berbagai belahan dunia telah memanfaatkan daun kelor sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan ini tidak lahir dari teori atau penelitian laboratorium, melainkan dari pengamatan panjang terhadap alam dan tubuh manusia. Daun kelor hadir sebagai tanaman yang dekat dengan kehidupan, mudah diakses, dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pangan hingga perawatan kesehatan ringan. Dalam tradisi kuliner, daun kelor digunakan sebagai sayuran yang diolah secara sederhana. Masyarakat mengolahnya menjadi sup bening, tumisan ringan, atau campuran masakan tradisional. Cara pengolahan yang minimal ini bertujuan menjaga kandungan nutrisi agar tidak rusak oleh panas berlebih. Konsumsi daun kelor secara rutin dalam bentuk makanan sehari-hari menunjukkan bahwa tanaman ini dipandang sebagai sumber nutrisi jangka panjang, bukan sebagai obat instan. Selain sebagai bahan pangan, daun kelor juga digunakan dalam berbagai praktik pengobatan tradisional. Di banyak daerah, daun kelor direbus dan airnya digunakan untuk membantu memulihkan kondisi tubuh setelah kelelahan atau sakit ringan. Praktik ini menekankan pentingnya cairan dan nutrisi alami dalam mendukung proses pemulihan tubuh secara bertahap. Daun kelor juga dimanfaatkan secara eksternal dalam tradisi tertentu. Daunnya yang ditumbuk halus digunakan sebagai baluran alami untuk membantu meredakan pembengkakan ringan, nyeri otot, atau gangguan kulit sederhana. Penggunaan ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap sifat menenangkan dan nutrisi daun kelor yang dapat mendukung proses pemulihan jaringan. Dalam konteks kehidupan sosial, daun kelor sering ditanam di pekarangan rumah sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga. Tanaman ini mudah tumbuh, tidak memerlukan perawatan rumit, dan dapat dipanen secara berkelanjutan. Kebiasaan menanam daun kelor mencerminkan filosofi hidup mandiri dan berkelanjutan, di mana kesehatan dan pangan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber eksternal.
Daun kelor juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan nutrisi pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, dalam praktik tradisional. Konsumsinya dilakukan dalam bentuk yang mudah dicerna dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah memahami pentingnya penyesuaian dalam pemanfaatan tanaman herbal. Lebih dari sekadar praktik kesehatan, penggunaan daun kelor dalam tradisi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Daun kelor mengajarkan bahwa solusi kesehatan tidak selalu harus mahal atau rumit. Dengan pemahaman yang tepat, tanaman sederhana pun dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan. Bab ini menegaskan bahwa penggunaan daun kelor dalam tradisi bukanlah kebiasaan tanpa dasar. Ia lahir dari pengalaman kolektif yang panjang dan relevan hingga saat ini. Dengan memahami cara pemanfaatan tradisional daun kelor, kita dapat mengambil nilai-nilai penting tentang kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam menjaga kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Ketika dunia kesehatan modern mulai kembali menaruh perhatian pada bahan-bahan alami, daun kelor menjadi salah satu tanaman yang menonjol dalam berbagai kajian ilmiah. Tanaman yang selama berabad-abad digunakan secara tradisional ini kini tidak lagi hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai objek penelitian serius dalam bidang gizi, farmakologi, dan kesehatan masyarakat. Perspektif medis terhadap daun kelor berupaya menjawab satu pertanyaan penting. Sejauh mana manfaat tradisional daun kelor dapat dijelaskan dan didukung oleh ilmu pengetahuan modern? Dalam dunia medis, daun kelor dikenal sebagai tanaman dengan profil nutrisi yang sangat padat. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung kombinasi protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja secara sinergis. Kepadatan nutrisi inilah yang membuat daun kelor sering direkomendasikan sebagai pangan pendukung untuk meningkatkan asupan gizi, terutama pada kelompok yang rentan terhadap kekurangan nutrisi. Dalam konteks kesehatan masyarakat, daun kelor bahkan dipelajari sebagai solusi potensial untuk membantu mengatasi masalah gizi di berbagai negara berkembang. Salah satu fokus utama penelitian medis adalah aktivitas antioksidan daun kelor. Senyawa seperti flavonoid, polifenol, dan asam fenolat yang terkandung di dalamnya terbukti mampu membantu menetralkan radikal bebas. Radikal bebas berperan dalam proses peradangan kronis dan kerusakan sel yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Dengan adanya perlindungan antioksidan, daun kelor berpotensi membantu menjaga integritas sel dan memperlambat proses kerusakan jaringan. Daun kelor juga menarik perhatian dalam studi terkait metabolisme tubuh. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dalam daun kelor dapat membantu mendukung pengaturan kadar gula darah dan lemak. Temuan ini menjadikan daun kelor relevan sebagai bagian dari pola makan sehat bagi individu yang ingin menjaga keseimbangan metabolik. Meski demikian, dunia medis menekankan bahwa daun kelor berperan sebagai pendukung gaya hidup sehat, bukan sebagai pengganti terapi medis. Dalam bidang kesehatan tulang dan otot, kandungan kalsium, magnesium, dan protein daun kelor dipelajari karena perannya dalam mendukung kekuatan struktur tubuh. Nutrisi ini membantu menjaga kepadatan tulang serta mendukung fungsi otot dan sistem saraf. Kombinasi nutrisi tersebut menjadikan daun kelor bermanfaat bagi berbagai kelompok usia, mulai dari masa pertumbuhan hingga usia lanjut. Dunia medis juga menaruh perhatian pada aspek keamanan penggunaan daun kelor. Penelitian menegaskan bahwa konsumsi daun kelor dalam bentuk makanan dan dalam jumlah wajar umumnya aman bagi sebagian besar orang. Namun, seperti halnya bahan alami lainnya, penggunaan berlebihan atau dalam bentuk ekstrak pekat tanpa pengawasan dapat menimbulkan risiko tertentu. Oleh karena itu, pendekatan medis selalu menekankan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan. Integrasi daun kelor ke dalam dunia medis modern juga membuka peluang pengembangan produk pangan fungsional dan suplemen berbasis kelor. Namun, proses ini memerlukan standarisasi, uji keamanan, dan uji efektivitas yang ketat. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam memastikan bahwa manfaat daun kelor dapat dimanfaatkan secara luas tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Bab ini menunjukkan bahwa daun kelor telah melampaui batas tradisi dan memasuki ranah ilmiah. Ia menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat diperkuat oleh bukti modern, menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dengan pendekatan medis yang bijak dan berbasis penelitian, daun kelor memiliki potensi besar sebagai bagian dari strategi kesehatan alami yang relevan dan berkelanjutan di era modern. Di tengah perubahan gaya hidup modern yang serba cepat, daun kelor muncul sebagai simbol keseimbangan antara alam, kesehatan, dan keberlanjutan. Tanaman ini tidak hanya mewakili warisan tradisional. Di tengah perubahan gaya hidup modern yang serba cepat, daun kelor muncul sebagai simbol keseimbangan antara alam, kesehatan, dan keberlanjutan. Tanaman ini tidak hanya mewakili warisan tradisional, tetapi juga menawarkan jawaban atas berbagai tantangan kesehatan dan pangan yang dihadapi masyarakat masa kini. Masa depan daun kelor terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai alaminya. Potensi daun kelor di masa depan sangat luas, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan gizi global. Dengan kandungan nutrisi yang padat dan kemudahan budidaya, daun kelor dapat menjadi salah satu solusi alami untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, menjadikannya pilihan strategis di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya pangan. Disinilah daun kelor tidak hanya berfungsi sebagai tanaman herbal, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Dalam dunia kesehatan modern, daun kelor berpotensi menjadi bagian penting dari pendekatan preventif. Fokus kesehatan saat ini semakin bergeser dari pengobatan menuju pencegahan, dan daun kelor selaras dengan paradigma ini. Konsumsi rutin dalam pola makan seimbang dapat membantu menjaga fungsi tubuh, mendukung sistem kekebalan, dan mempertahankan kualitas hidup. Namun, peran ini hanya dapat terwujud jika daun kelor dikonsumsi dengan pemahaman yang tepat, bukan sebagai solusi instan. Tantangan utama dalam pengembangan daun kelor adalah edukasi dan standarisasi. Masih banyak masyarakat yang mengonsumsi daun kelor tanpa memahami cara pengolahan yang benar, dosis yang sesuai, atau batasan penggunaannya. Di sisi lain, industri berbasis kelor memerlukan standar kualitas yang jelas agar produk yang dihasilkan aman dan bermanfaat. Kolaborasi antara ilmu pengetahuan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini. Aspek keberlanjutan juga menjadi nilai penting dalam masa depan daun kelor. Tanaman ini mendukung konsep pertanian ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak input kimia dan dapat dipanen secara berkelanjutan. Penanaman daun kelor di pekarangan rumah atau lahan kecil dapat menjadi langkah nyata dalam membangun sistem pangan lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Di tingkat individu, daun kelor mengajarkan filosofi hidup sehat yang sederhana. Ia mengingatkan bahwa kesehatan tidak selalu berasal dari produk mahal atau teknologi canggih, tetapi dari konsistensi dalam menjaga pola makan, gaya hidup, dan hubungan dengan alam. Daun kelor bukanlah simbol keajaiban instan, melainkan representasi dari proses alami yang membutuhkan kesabaran dan kesadaran. Sebagai penutup, daun kelor adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia menggabungkan kearifan tradisional dengan potensi ilmiah, serta menawarkan solusi yang relevan bagi tantangan kesehatan modern. Dengan pendekatan yang bijak, edukatif, dan berkelanjutan, daun kelor dapat terus berperan sebagai sahabat alami manusia dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Bab ini menegaskan bahwa masa depan daun kelor tidak hanya ditentukan oleh penelitian atau industri, tetapi oleh cara kita menghargai, memahami, dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Di sanalah nilai sejati daun kelor akan terus hidup dan berkembang.